Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulal Zaura dengan NIM 225221193. Di sini saya akan mereview artikel guna memenuhi tugas akuntansi zakat. Judul dari artikel ini adalah Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance a Conceptual Framework yang ditulis oleh Abdus Salam Ahmed Saumar dan Mustafa Omar Muhammad yang terbit di Isra International Journal of Islamic Finance dari Emerald. Jadi, latar belakang dari penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana tata kelola governance yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat oleh masyarakat muslim. Nah, zakat itu adalah kewajiban agama yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang besar. Namun, di berbagai negara muslim, kepatuhan dalam pembayaran zakat masih menjadi tantangan meskipun sudah ada lembaga zakat yang diatur oleh pemerintah. Nah, dalam beberapa negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Malaysia telah dibentuk lembaga resmi untuk mengelola zakat dengan harapan zakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, tingkat kepatuhan masih jauh dan dari potensi maksimal. Nah, oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membangun sebuah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara tata kelola lembaga zakat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Fenomena utama yang melatar belakangi penelitian ini adalah kesenjangan antara jumlah potensi zakat yang bisa dikumpulkan dengan jumlah zakat yang benar-benar dibayarkan melalui lembaga resmi. Nah, meskipun zakat merupakan kewajiban dalam Islam dan memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan sosial, kenyataannya banyak individu atau perusahaan yang tidak membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan di negara-negara yang memiliki sistem zakat terstruktur seperti di Malaysia dan Arab Saudi itu masih menjadi kasus ketidakpatuhan zakat dalam jumlah yang signifikan. Beberapa penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan persepsi bahwa zakat tidak digunakan secara efektif menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Nah, selanjutnya mengenai riset gap. Jadi sebelumnya itu banyak penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas kepatuhan dalam pembayaran zakat masih terbatas, terutama dalam konteks sistem zakat yang diatur oleh negara. Nah, beberapa studi yang telah ada lebih banyak berfokus pada faktor-faktor internal seperti kesadaran individu dan tingkat religiusitas. Tetapi belum banyak yang meneliti bagaimana tata kelola lembaga zakat berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran zakat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan ini dengan mengembangkan sebuah model konseptual yang menyoroti peran tata kelola dalam meningkatkan kepatuhan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana mekanisme tata kelola lembaga zakat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Kemudian sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat berperan dalam memperkuat hubungan antara tata kelola dan kepatuhan zakat. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini sendiri itu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara tata kelola lembaga zakat dan kepatuhan pembayaran zakat. Kemudian menganalisis peran kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Dalam kajian teori, kami menyebutkan dua, yaitu grand teori yang digunakan dan juga perumusan hipotesis. Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah organizational legitimasi teori yang menjelaskan bahwa legitimasi suatu organisasi itu sangat dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola organisasi tersebut. Dalam konteks zakat, lembaga zakat memiliki tata kelola yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih patuh dalam membayar zakat kepada lembaga tersebut. Untuk perumusan hipotesis itu H1 adalah tata kelola lembaga zakat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran zakat. H2 kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat
memoderasi hubungan antara tata kelola dan kepatuhan zakat. Metode penelitian yang digunakan itu ada studi konseptual yang menggunakan analisis isi dan tinjauan literatur. Kemudian untuk populasi dan sampel itu tidak berlaku karena penelitian ini berbasis literatur kan. Untuk teknik pengumpulan data ini dari berbagai studi yang relevan dan variabelnya itu ada independen yaitu tata kelola lembaga zakat dan yang dependen itu kepatuhan zakat dan ketambahan variabel moderasi yaitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Untuk teknik analisis data itu pengembangan model konseptual berbasis kajian literatur. Nah, untuk hasil penelitian ini itu ada pengembangan sebuah model konseptual yang mengidentifikasi 4 mekanisme tata kelola yang berpengaruh terhadap kepatuhan zakat. Yang pertama itu ada atribut kepemimpinan dan dewan pengurus lembaga zakat. Nah, yang kedua ada transparansi dan praktik pengungkapan informasi. Yang ketiga manajemen pemangku kepentingan. Dan yang keempat keadilan prosedural dalam pengelolaan zakat. Untuk yang pertama itu menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dan untuk hasil penelitian yang kedua mengenai transparansi dan praktik pengungkapan informasi, itu menunjukkan bahwa informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana zakat akan meningkatkan kepatuhan. Untuk hasil yang ketiga yaitu manajemen pemangku kepentingan, menunjukkan hasil bahwa lembaga zakat yang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Untuk hasil yang keempat, yaitu mengenai keadilan prosedural dalam pengelolaan zakat, itu menunjukkan bahwa sistem yang adil dalam pengumpulan dan distribusi zakat akan meningkatkan kepatuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.